Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Siti Nur Sofiatun, dan rekan saya, Wahyu Lutfi Ansori, pada mata kuliah Studi Materi Akidah Akhlak MTSMA yang diampu oleh Ibu Siti Rahmatur Rasyidah. Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini materi yang akan kami bahas yaitu mengenai materi pokok bahasan mata pelajaran Akidah Akhlak Madrasah Sanawiyah kelas 9 semester 2. Mengenai pokok bahasan yang akan kami sampaikan yaitu mengenai yang pertama, qadha dan qadar, yang kedua, menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja, yang ketiga, adab berjalan, berpakaian, makan dan minum, dan yang terakhir yaitu kisah teladan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Langsung saja kita masuk pada poin yang pertama yaitu mengenai qadha dan qadar. Sebelum lebih jauh kita memahami mengenai qadha dan qadar, yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu pengertian qadha dan qadar. Secara bahasa, pengertian qadha adalah ketetapan, ketentuan, keputusan, kehendak, hukum, pemberitahuan, dan penciptaan. Sedangkan secara istilah, pengertian qadha adalah ketetapan, ketentuan, dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sejak zaman azali atas segala sesuatu yang berkaitan dengan iradah atau kehendaknya, baik itu kebaikan dan keburukan, hidup dan mati. Qadha disebut juga sebagai rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali. Kemudian, pengertian qadar secara bahasa artinya kepastian, peraturan, dan ukuran. Sedangkan secara istilah adalah aturan atau ukuran yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perwujudan ketetapan atau qadha terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluknya yang telah ada sejak zaman azali dan pastinya sesuai dengan irodahnya. Qadar juga disebut sebagai pelaksanaan rencana atau qadha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perpaduan antara qadha dan qadar disebut juga sebagai takdir. Takdir ini berlaku kepada semua makhluk hidup, baik yang telah, sedang, maupun yang akan terjadi. Yang selanjutnya yaitu dalil tentang qadha dan qadar. Ayat Al-Quran yang menerangkan mengenai qadha dan qadar yaitu salah satunya Quran surat Al-Ahzab ayat 36 yang berbunyi wa ma kana lil mu'mini wala mu'minati idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina, yang artinya, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dalam Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Maksud daripada ayat tersebut yaitu jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan suatu keputusan, maka tidak ada yang pantas protes agar keputusan itu dirubah. Bagi yang berani protes, maka sama saja ia durhaka dan tersesat. Berarti manusia harus menerima ketetapan atau keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasul-Nya. Kemudian hadis yang menerangkan mengenai qadha dan qadar yaitu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khaira wa syarrah, yang artinya engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada qadar atau ketentuan Allah baik dan buruknya. Hadis riwayat Muslim. Maksud daripada hadis di atas adalah orang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasul-Rasul Allah, kepada hari akhir, dan ketentuan atau qadha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun iman kepada qadha dan qadar adalah sebagaimana yang tercantum dalam rukun iman yang keenam. Yang selanjutnya yaitu mengenai macam-macam qadha dan qadar atau takdir. Pengertian takdir adalah perpaduan atau gabungan antara qadha dan qadar. Macam-macam takdir itu dibedakan menjadi dua, di antaranya yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram yaitu
takdir yang tidak dapat dibantah dan ditawar-tawar oleh manusia. Takdir mubram ini sifatnya paten atau sudah baku, sehingga manusia tinggal menunggu dan menjalankan saat takdir itu datang. Misalnya seperti kematian dan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq adalah takdir yang masih dapat diusahakan oleh manusia. Takdir mu'alaq ini sifatnya fleksibel atau belum baku alias masih dapat diusahakan, sehingga kita sebagai manusia dapat merubah takdir atau nasib kita dengan ikhtiar kita sendiri. Contohnya, seorang anak yang bercita-cita ingin menjadi dosen bahasa Arab, maka untuk mencapai cita-citanya itu ia belajar dengan tekun serta mendalami ilmu bahasa Arab atau mengambil kuliah pada jurusan bahasa Arab, sehingga anak tersebut melalui ikhtiar dan doa yang terus ia lakukan berhasil menjadi seorang dosen bahasa Arab di perguruan tinggi. Yang selanjutnya yaitu contoh qada dan qadar dalam fenomena kehidupan sehari-hari. Misal, sebuah kejadian gempa bumi yang menggemparkan wilayah, banyak korban yang meninggal akibat terkena reruntuhan bangunan dan pepohonan yang tumbang di mana-mana. Namun, ada seorang kakek tua terselamatkan dari bahaya maut itu. Walaupun sudah sehari semalam laki-laki renta yang sudah tidak dapat berjalan itu berada di bawah reruntuhan bangunan rumahnya, tetapi sang kakek dapat terlindungi dengan reruntuhan langit-langit rumahnya yang tidak sampai hancur dan tidak sampai jatuh ke lantai. Kakek yang sedang tidur itu masih bisa bernafas karena udara bisa masuk lewat sela-sela lubang reruntuhan yang ada. Inilah takdir kakek yang belum saatnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, banyak yang lebih muda, lebih sehat, bahkan mereka masih bisa melakukan sesuatu hal dengan baik, malah meninggal dunia. Itulah ketetapan Allah yang disebut sebagai qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu perilaku yang mencerminkan beriman kepada qada dan qadar. Ada beberapa perilaku yang dapat mencerminkan bagaimana kita bisa beriman kepada qada dan qadar. Di antaranya yaitu berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai keberhasilan atau ikhtiar. Yang kedua, menyerahkan segala persoalan kepada Allah Subhanahu wa taala atau tawakal. Yang ketiga, selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atau sebagai rasa wujud syukur kita terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya atau takwa. Yang kelima, rela atau menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala atau bisa disebut juga dengan qanaah. Dan yang terakhir yaitu tahan godaan atau sabar. Poin yang kedua yaitu mengenai menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Apa sih itu remaja? Nah, masa remaja adalah masa transisi antara usia anak-anak dengan usia dewasa. Usia remaja itu berkisar antara 17 tahun sampai dengan 21 tahun. Ciri-ciri seseorang dikatakan remaja diantaranya yaitu suka membantah atau menentang atau menolak atau bahkan berontak. Yang kedua, suka berangan-angan atau berimajinasi. Yang ketiga, cenderung pendapatnya merasa benar sendiri atau mereka tidak suka untuk dibantah. Kemudian yang keempat yaitu rasa ingin tahunya besar. Yang kelima, banyak kemauannya. Yang keenam, suka diperhatikan dan diakui perannya. Yang ketujuh, masa mencari jati diri. Selalu ingin dituruti keinginannya, suka menggebu-gebu atau kurang berhati-hati, cenderung sulit diatur, suka mengkritik, biasanya berpikir spontan, penuh semangat,
Poin selanjutnya yaitu mengenai adab pergaulan remaja menurut Islam. Adab pergaulan remaja menurut Islam adalah sopan dan santun dalam pergaulan remaja yang sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kapan saja dan terhadap siapa saja sesama remaja. Adab pergaulan remaja menurut Islam setidaknya meliputi hal-hal di antaranya yaitu menjaga sopan santun, mengerti dan memahami, mengajak ke arah kebaikan, lapang dada dan suka membantu, berlaku jujur dan adil, dan juga berlomba-lomba untuk mencari ilmu. Kemudian contoh-contoh perilaku menyimpang yang harus dihindari oleh remaja. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menghindari perilaku buruk atau akhlak mazmumah karena akan merugikan manusia itu sendiri di dunia maupun di akhirat. Begitulah bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala menegur hambanya. Perilaku yang menyimpang tidak hanya berdampak buruk bagi diri sendiri, tetapi juga dapat berakibat buruk bagi orang lain dan lingkungan. Contoh-contoh perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja yang harus dihindari diantaranya yaitu meminum minuman keras atau khamar, berjudi, pergaulan bebas antar lawan jenis, tawuran, dan lain sebagainya. Kemudian, dampak negatif jika kita menyimpang atau kita melakukan perilaku yang menyimpang dalam pergaulan remaja yaitu berdampak bagi tidak hanya bagi diri kita sendiri tetapi juga bagi orang lain dan lingkungan sekitar kita. Dampak bagi diri sendiri diantaranya yaitu dilabeli sebagai remaja kurang berguna, memendam rasa malu yang sulit dihilangkan, kurang dipercaya dalam pergaulan dan keluarga, menjatuhkan diri sendiri, dianggap imannya masih lemah. Kemudian dampak bagi orang lain diantaranya yaitu tidak bisa memberikan kenyamanan bagi orang lain, kurang disenangi dalam pergaulan, menyedihkan hati orang tua dan keluarga, tidak mendapat pengakuan dari orang lain, dan teman dan tetangga malas untuk mendekati. Kemudian dampak bagi lingkungan sekitar atau orang lain, diantaranya yaitu membawa nama buruk lingkungan, diabaikan dan tidak disukai dalam masyarakat, dianggap mencemari lingkungan sekitar, tidak ada gunanya di masyarakat, tidak diberi peran lagi karena masyarakat sudah tidak percaya akan orang tersebut, dianggap orang yang perlu dibina agar tidak berdampak negatif pada lingkungannya. Kemudian dia juga dicap sebagai orang yang menyimpang dari norma-norma masyarakat dan agama yang berlaku di tempat tersebut. Nah, hikmah daripada jika kita melakukan akhlak terpuji dalam pergaulan remaja yaitu diantaranya dapat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, meneladani sifat Rasul yang memiliki akhlak mulia, hidup lebih tenang dan tentram, jauh dari kemaksiatan, dapat kepercayaan yang baik, dan patut menjadi teladan di masyarakat. Baik teman-teman, cukup sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya mengenai adab berjalan, berpakaian, makan dan minum, dan juga poin-poin seterusnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, langsung saja saya Wahyu Lutfi Sansari akan melanjutkan presentasi dari teman saya Mbak Siti tentang yang pertama yaitu tentang adab berjalan, berpakaian, makan dan minum. Yang sebabnya ada pentingnya menjaga adab berjalan, berpakaian, makan dan minum. Yang kedua, dalil perintah menjaga adab berjalan, berpakaian, makan dan minum. Yang poin ketiga yaitu adab berjalan menurut Islam. Yang keempat, adab berpakaian menurut Islam. Yang kelima, adab makan dan minum menurut Islam. Dan yang terakhir adalah hikmah beradab berjalan, berpakaian, makan dan minum. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pentingnya menjaga adab berjalan, berpakaian, makan dan minum. Islam mengajarkan adab melalui pedoman hidup orang Islam yaitu Al-Quran dan hadis. Banyak perintah agar manusia berakhlak mulia agar mencapai derajat sebagai makhluk Allah SWT yang sebaik-baiknya. Namun masih banyak manusia yang tidak melakukannya. Oleh karena itu, umat Islam wajib berakhlak mulia sebagaimana yang diajarkan
Nabi Muhammad SAW dalam hal ini berakhlak mulia dalam berjalan, berpakaian, makan dan minum. Pentingnya beradab mulia tidak cukup dirasakan manfaatnya oleh dan pelaku saja, tetapi lebih dari itu dapat bermanfaat bagi orang lain dan lingkungan sekitarnya. Pentingnya beradab dalam berjalan agar manusia berjalan tidak sembarangan dalam berjalan, baik cara dia menggerakkan kaki maupun badannya. Cara berjalan yang baik sesuai anjuran agama ditata agar manusia menjadi orang yang beradab dalam beraktivitas kesehariannya yang dimulai dengan menggerakkan badannya. Ada berpakaian juga penting dalam kehidupan. Adat istiadat berpakaian di Indonesia masing-masing daerah memiliki ciri khas yang selayaknya dilestarikan. Adat istiadat berpakaian yang tidak menyalahi ajaran Islam boleh dilakukan orang Islam. Ada berpakaian ditata agar manusia tidak berpakaian seenaknya saja. Cara berpakaian yang baik sesuai anjuran agama ditata agar umat Islam berpakaian sesuai dengan ajaran agama seperti menutup aurat, memikirkan kepantasan atau kesopanan, dan sesuai jenis kelamin. Selanjutnya, makan minum juga perlu memperhatikan adab. Pentingnya adab makan dan minum menurut Islam mengajarkan agar manusia menjadi pribadi yang selektif dalam memilih makanan, tidak berlebihan memakan makanan, dan memperhatikan aspek kesehatan makanan yang akan dimakan. Jadi manusia tidak akan asal makan yang dia suka dan dia mau saja, tetapi juga makan dan minum yang diniatkan untuk melangsungkan hidup dan hidup untuk beribadah kepada Allah SWT. Jadi kita wajib menjaga adab berjalan, berpakaian, makan dan minum, karena selain menjalankan ajaran agama juga sangat penting untuk menjadikan seseorang yang memiliki sopan santun dalam kegiatan sehari-hari. Betapa besar manfaat menjaga sopan santun sebab akan berdampak positif bagi orang lain dan lingkungan sekitar menjadi aman dan nyaman. Dan dalil tentang wajibnya menjaga adab dan dalam berjalan, berpakaian, makanan dan minum, Rasulullah bersabda, "Innama yub'atsu li'atami sholihal akhlaq." Sesungguhnya aku Muhammad diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Oleh karena itu, umat Islam wajib berakhlak mulia sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad. Dalam hal ini berakhlak mulia dalam berjalan, berpakaian, makan dan minum. Baik, yang berikutnya akan menjelaskan poin tentang dalil pentingnya menjaga adab berjalan, berpakaian, makan dan minum. Yang pertama yaitu tentang dalil pentingnya menjaga adab berjalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Luqman ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusahhir khodaka linnasi wala tamsi fil ardi marha innallaha la yuhibbul kulla muhtalin fakhur. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Quran surah Al-Luqman ayat 18. Makna ayat di atas, kita dilarang berjalan dengan gaya sombong, yaitu membungsungkan badan, mencincingkan mata, wajah seram atau tidak senang, mulut tak mau senyum, kaki dihentak-hentakan tanpa tujuan jelas, dan gaya-gaya sombong lainnya. Kecuali itu, kita juga dilarang berjalan dengan memalingkan muka atau tidak mau melihat orang di depannya karena sombong, sebab kesombongan adalah sifat setan yang seolah-olah lainnya tidak dianggap tidak berarti. Setan akan kekal dalam neraka. Baik, yang berikutnya yaitu dalil pentingnya menjaga adab berpakaian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 26 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasakum taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allakum yadhakkarun. Yang artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itu yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Maksud yang terkandung dalam ayat ini, ayat itu adalah Allah SWT telah menganugerahkan pakaian sebagai kebutuhan hidup bagi hambanya. Maka hendaknya hambanya berpakaian menurut perintah agama, yaitu menutup auratnya, dan pakaian boleh sebagai untuk indah-indahan atau asalkan tidak menyalahi aturan agama. Semua itu sebagai media penunjang ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT. Adapun pakaian yang paling baik adalah pakaian takwa, yaitu berupa kebaikan hati dan jiwa. Yang berikutnya yaitu dalil pentingnya menjaga adab makan dan minum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 51 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu kulu minat thayyibati wa akmalus sholiha inni bima ta'maluna alim. Yang artinya, hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik yang dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Maksud dari ayat-ayat tersebut adalah kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala makan dan minum yang baik-baik, yaitu makanan yang halal dan berbuat baik, serta tidak boleh menuruti langkah-langkah setan. Baik di sini adalah makan makanan minum yang halal yang didapat dari rezeki yang halal. Jika kita makan dan minum dari sumber rezeki yang haram, maka sama saja menuruti nafsu setan, atau rezeki halal tapi untuk membeli makanan haram, apalagi dari rezeki haram dan makanan yang dibeli untuk dimakan jenis makanan haram, maka yang demikian jelas-jelas mengikuti langkah-langkah setan yang berarti itu adalah haram. Baik, poin yang berikutnya itu menjelaskan tentang adab berjalan menurut Islam. Adab berjalan dalam Islam diatur supaya manusia, khususnya umat Islam, tidak menjadi orang yang sembarangan dalam berjalan, walaupun gaya berjalan masing-masing orang berbeda. Selama gaya itu tidak dibuat-buat yang menyalahi aturan agama, maka tidak perlu diperdebatkan. Dan berikut ini adab berjalan menurut Islam. Yang pertama yaitu tenang dan sopan. Tenang dan sopan dalam berjalan maksudnya tidak jelalatan dalam pandangan mata ke sana kemari, pandangan mata ke depan, dan tidak melihat orang dan mau melihat orang di depannya. Wajah tidak seram, gerakan tubuh tidak terlalu bebas, kaki melangkah tenang, dan gerakannya dengan melambai teratur. Yang kedua yaitu badan lurus dan kepala sedikit menunduk. Yang ketiga yaitu berjalan secara normal. Yang keempat yaitu menciptakan kenyamanan dalam berjalan, yang artinya membuat orang yang melihat kita berjalan menjadi nyaman karena kita berjalan tidak mengada-ngada dan biasa saja. Yang kelima yaitu mempunyai tujuan dengan jelas. Yang keenam yaitu boleh berhenti jika tidak ada keperluan. Yang ketujuh
jika ada keperluan. Yang ketujuh yaitu tidak mencari perhatian dalam berjalan. Yang kedelapan yaitu tidak berjalan dengan sambil makan. Yang kesembilan yaitu berjalan harus fokus. Dan yang terakhir yaitu tidak mendahului orang lain. Berikutnya yaitu poin tentang adab berpakaian menurut Islam. Dalam hal ini model pakaian tentu saja boleh berbagai macam model pakaian, tergantung jenis kegiatan yang dilakukan seseorang sehingga mengharuskan memakai pakaian tertentu. Selama model pakaiannya itu tidak melanggar aturan agama yaitu menutup aurat, maka tidak perlu diperdebatkan. Adab berpakaian menurut Islam sewajarnya berhubungan dengan budaya masing-masing suku dan bangsa. Oleh karena itu, bangsa Indonesia adab berpakaian menurut Islam artinya adab berpakaian yang tidak melanggaran ajaran Islam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu menata niat berpakaian. Kita niat berpakaian hanya untuk melaksanakan perintah Allah SWT, yaitu melindungi aurat dan menjaga kesehatan tubuh agar tidak mudah sakit. Yang kedua yaitu berpakaian memenuhi syarat menutup aurat. Bagi orang laki-laki yaitu wajib menutup aurat dalam berpakaian jika tidak dapat sehingga tidak dapat dilihat oleh murimnya, terutama wanita. Wanita harus menutup aurat sehingga mahramnya tidak bisa melihat, yaitu seluruh bagian tubuh kecuali telapak tangan dan wajah. Yang ketiga yaitu berpakaian yang bersih dan nyaman. Yang keempat yaitu model pakaian sesuai jenis kelamin. Jadi dalam Islam bahwa sungguhnya itu berpakaian sesuai dengan jenis kelaminnya. Jadi kalau laki-laki harus berpakaian seperti laki-laki, tidak boleh menjadi perempuan yaitu seperti memakai rok atau memakai kerudung, itu tidak boleh. Yang kelima yaitu tidak berpakaian yang glamor. Yang keenam yaitu berpakaian disesuaikan dengan acara atau kegiatan. Misalkan di sekolah memakai pakaian seragam di mana warna dan modelnya sudah diatur, maka boleh memakai pakaian yaitu seperti seragam sekolah, olahraga, pakaian batik dan sebagainya. Yang ketujuh yaitu tidak meniru model pakaian yang dilarang agama. Yang kedelapan yaitu berpakaian hendaknya menyesuaikan usia. Dan yang terakhir yaitu mendahulukan tangan kanan dalam berpakaian dan berdoa. Baik, yang poin berikutnya yaitu menjelaskan tentang adab makan dan minum menurut Islam. Adab dan makan dan minum menurut Islam yaitu yang pertama yaitu sebelum makan dan minum membaca basmalah. Yang kedua yaitu menjaga kehalalan makanan dan minum. Yang ketiga yaitu makan dan minum dengan duduk. Sebagai muslim yang menjaga adab makan dan minum, sebaiknya makan dan minum dengan duduk. Secara medis, makan dan minum yang masuk ke dalam tubuh kita melalui proses duduk lebih baik terserap dalam tubuh daripada yang melalui proses dengan berdiri. Yang keempat yaitu menggunakan tangan kanan. Jadi dalam hal makan dan minum sebaiknya kita menggunakan dengan kanan, tangan yang kanan. Itu merupakan sunnah Nabi juga. Yang kelima yaitu makan dan minum tidak berbicara. Yang keenam yaitu tidak menyela makan dan minuman. Yang ketujuh yaitu makan mulai dari pinggir baru tengah. Artinya jika sedang makan, makanan bagian pinggir dulu baru bagian yang tengah. Hal ini bermaksud agar kita tidak mengaduk-aduk makanan yang belum tentu habis. Kita makan dan terlihat tidak menjijikkan. Begitu pula minum dari sedikit demi sedikit agar tetap santun. Yang kedelapan yaitu tidak meniup-niup makan dan minuman. Selain untuk menjaga kesopanan, tidak meniup-niup makanan dan minuman
juga ajaran agama. Jika tidak sangat mendesak, hindari adalah meniup-niup makanan dan minuman. Yang kesembilan yaitu makan dan minum tidak terlalu kenyang. Dan yang terakhir yaitu mengakhiri makan dan minum dengan membaca doa dan membaca hamdalah. Baik, yang berikutnya yaitu bab tentang kisah keteladanan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhu. Yang poin-poinnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu kisah keteladanan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang kedua, poin keteladanan sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhu. Dan yang poin yang terakhir yaitu hikmah meneladani sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan sahabat Ali karamallahu wajhu. Baik, poin yang pertama yaitu kisah keteladanan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Salah satu sahabat Rasulullah yang terkenal lemah lembut adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sifat yang dimiliki lainnya yaitu santun terhadap siapa saja. Nama lengkapnya yaitu Utsman bin Affan bin Abi al-As bin Umayyah bin Abdul Asyamsi bin Abdul Manaf bin Kuwaisi bin Kilab bin Murabi bin Ka'ab bin Lu'ay. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu diangkat menjadi khalifah ar-Rasyidin ketika menggantikan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kelebihan-kelebihan yang dimiliki Utsman bin Affan radhiyallahu anhu banyak sekali. Sejak usia beliau sudah memiliki akhlak yang mulia. Pada masa remaja berhasil mengenyam pendidikan yang tinggi yang tidak dimiliki kebanyakan remaja seusia beliau. Pada saat itu, di usia dewasa sudah berhasil menjadi seorang saudagar yang sukses dan banyak harta. Namun, beliau tidak sombong dan tidak suka menumpuk hartanya. Sebaliknya, beliau suka menyediakan harta untuk orang-orang yang membutuhkan, yaitu fakir miskin, dan mau hidup sederhana di tengah-tengah kekayaan yang beliau berlimpah berkat usaha beliau. Alkisah, ketika Rasulullah SAW masih hidup, pernah terjadi kekeringan di mana-mana. Akibatnya sumur kaum muslimin mengalami kekeringan. Kaum muslimin jadi kekurangan air. Ada sebuah sumur milik orang Yahudi yang masih terdapat air. Lalu Rasulullah SAW berkata, siapa yang mau membeli sumur milik Yahudi itu, Allah menyediakan surga bagi orang yang melakukannya. Seketika itu pula Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berseru, ya Rasulullah, aku bersedia membeli sumur itu. Lalu sumur itu benar-benar dibeli oleh Utsman dengan tujuan diperuntukkan kepada kaum muslimin yang sangat membutuhkan air. Akhirnya kaum muslimin dapat memanfaatkan air dari sumur tersebut. Ada kisah lagi yaitu kedermawanan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang terjadi pada masa pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pada waktu itu, penduduk Madinah mengalami kelaparan karena kekeringan yang panjang. Penduduk mengadukan nasib mereka kepada Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan Khalifah Abu Bakar meminta agar bersabar dan berharap Allah Subhanahu wa taala agar segera diberikan kemudahan dan jalan keluar. Utsman bin Affan yang mendengar berita itu langsung datang ke Madinah dengan membawa 1000 unta. Setiap unta memuat bahan-bahan makanan yang dibutuhkan oleh penduduk Madinah. Akhirnya penduduk Madinah tidak ada lagi yang kelaparan. Dari kisah-kisah keteladanan Utsman bin Affan tersebut dapat diambil nilai-nilai keteladanan yang patut kita tiru, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu berakhlakul karimah. Sejak kecil Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memiliki akhlak yang mulia. Sifat ini dapat diterapkan oleh kita semua walaupun kita tak sehebat beliau. Yang kedua yaitu sopan santun dan lemah lembut. Yang ketiga yaitu peduli kepada kaum lemah. Yang berikutnya yaitu dermawan. Yang selanjutnya yaitu mencintai Rasulullah. Yang berikutnya yaitu memiliki tanggung jawab yang besar. Dan yang terakhir yaitu sabar menghadapi cobaan. Poin yang berikutnya yaitu menjelaskan tentang kisah keteladanan sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhu.
Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu ialah saudara sepupu Rasulullah SAW. Karena sejak kecil di bawah asuhan Rasulullah SAW, maka beliau sangat dekat dengan Rasulullah SAW dan sebagai salah satu sahabat Rasulullah SAW. Beliau putra paman Rasulullah yaitu Abu Thalib dan ibunya bernama Fatimah binti As'ad. Rasulullah melabelkan Ali bin Abi Thalib bukan radhiyallahu anhu sebagaimana label nama sahabat-sahabat yang lainnya, tetapi khusus sahabat Ali bin Abi Thalib dilabelkan karramallahu wajhah. Kenapa? Karena Ali satu-satunya orang yang tidak pernah menyembah berhala walaupun tidak langsung beragama Islam. Lalu Ali berwajah tampan atau bersinar keilmuannya dan Ali tidak pernah membuka aurat. Rasulullah SAW senantiasa mendoakan keponakannya itu senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT karena sifat-sifat luhur yang dimiliki Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya itu kecerdasan Ali bin Abi Thalib diakui Rasulullah SAW sehingga beliau layak sebagai tempat bertanya-tanya sahabat lainnya tentang ilmu. Rasulullah SAW bersabda tentang keilmuan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha faman aradal bandinah fatimahin babihi. Artinya, akulah kota ilmu dan Ali lah pintunya. Barang siapa yang memasuki kota, hendaknya ia datang melalui pintunya. Kecerdasan dan kedalaman ilmu yang dimiliki menjadikan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu bijaksana dalam mencari solusi atau jalan keluar sebuah permasalahan. Sebagai contoh dikisahkan ada seorang wanita yang datang pada Umar bin Khattab karena ingin mengadukan nasibnya telah melahirkan seorang anak lelaki yang telah berumur 6 bulan. Tanpa berpikir panjang, Umar bin Khattab memerintahkan agar wanita tersebut dirajam. Maka Ali berkata pada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, tidaklah engkau mendengar firman Allah Ta'ala bahwa masa kehamilan adalah 6 bulan dan menyapihnya dalam masa 2 tahun." Kata-kata Ali ini sangat menyentuh hati Umar dan Umar pun menggagalkan eksekusi rajam dan berkomentar, sebuah perkara yang seandainya Ali bin Abi Thalib tidak memberikan pendapat padanya, maka niscaya aku binasa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat mengakui dan menghargai pendapat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu yang penuh hikmah. Dan perkataan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu yang sangat bijak karena kecerdasan dan kedalaman ilmunya. Beliau berkata diantaranya yaitu, ambillah 5 perkara dariku. Janganlah seorang hamba mengharap kecuali kepada Tuhannya, tidak khawatir kecuali terhadap dosa-dosanya. Janganlah orang yang tidak mengetahui merasa malu bertanya tentang apa yang tidak diketahuinya, dan janganlah orang yang alim merasa malu mengatakan Allah yang lebih mengetahui jika dia ditanya tentang perkara yang tidak diketahuinya. Kedudukan sabar terhadap keimanan sama seperti kedudukan kepada dalam jasad dan tidak ada keimanan tanpa kesabaran. Kata-kata ini dapat jadikan hikmah bagi umat Islam agar selalu mempertahankan keimanan kepada Allah yang maha mengetahui atas segala sesuatu dan kesabaran sebagai dasar keimanan. Dan selanjutnya, ternyata Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu dibalik kecerdasan otaknya, beliau juga memiliki kepandaian mengatur strategi perang. Sebagai contoh, pada peristiwa perang Khandaq, keberanian Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu berani memerangi Ammar bin Adi Wud yang mengajak duel tentara Islam. Sebelum peperangan dimulai, dia berkata, "Di manakah surga yang kalian klaim bahwa jika mati kalian pasti masukinya? Apakah kalian tidak memberikan aku seorang laki untuk berperang melawanku?" Maka Ali bin Thalib keluar menghadapinya. Ali bin Abi Thalib berkata, "Demi Allah, aku tidak sekali merasa benci menumpahkan darahmu." Ammar bin Abdi Wud marah dan turun dengan menghunuskan pedangnya sebagai kilatan api. Lalu bergegas menentang Ali dengan penuh emosi. Ali pun tidak takut dan menghadapi Ammar dengan sebuah perisai.
Lalu Ammar menyabetkan pedangnya sehingga menancap pada perisai dan melukai kepala Ali. Lalu Ali membalasnya, memukulkan pedangnya ke pundak Ammar sehingga musuh beliau itu tersungkur sehingga terdengar suara gaduh para prajurit Islam. Rasulullah SAW mendengar suara takbir berkumandang dan mengetahui bahwa Ali telah menewaskan musuhnya. Kembali lagi kemenangan ada dalam pihak kaum muslimin. Ali bin Abi Thalib lalu menghadap Rasulullah dan Rasulullah mencium beliau dengan berurai air mata. Hal ini semakin menguatkan Rasulullah bahwa Ali bin Abi Thalib sangat ahli mengatur strategi perang. Dan dari kisah-kisah tersebut teladan yang dapat kita tiru dari sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu berbudi pekerti luhur, yang kedua yaitu cerdas dan ahli ilmu, yang ketiga yaitu bijaksana dalam mengambil keputusan, yang keempat yaitu pemberani, yang kelima yaitu bersemangat menegakkan kebenaran, yang keenam yaitu tegas dan bertanggung jawab, dan yang terakhir yaitu sederhana dan rendah hati. Baik, poin yang berikutnya yaitu menjelaskan tentang hikmah meneladani sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sebagai pengingat terhadap keteladanan yang telah diberikan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, kita sebaiknya mengambil hikmah dari kisah-kisah tersebut. Yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu semakin mengingat kita akan perjuangan dan pengorbanan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Yang kedua yaitu dapat menjadikan motivasi dan inspirasi kita untuk meningkatkan ibadah dan beramal soleh. Yang ketiga yaitu mendapatkan gambaran sifat-sifat mulia untuk menegakkan agama Allah SWT dan semangat membela kebenaran. Yang keempat yaitu semakin menyadarkan bahwa orang yang berilmu akan lebih tenang dan bijaksana dalam menghadapi masalah dan mengambil keputusan. Dan yang terakhir yaitu semakin menyadari bahwa sopan santun dan kelembutan budi pekerti dapat menimbulkan daya tarik sendiri bagi orang lain. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kali ini. Kurang lebihnya mohon yang sebenarnya, dan apabila kurang paham atau kurang memahaminya kita bisa diskusikan bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.